manggil dia mama. Oh. Loh, ya kebalik bro. Parah nih. Mas, kok bisa sih dangdutan tuh murah mas? Taunya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast kampungan, Mas Edi Sasi Sarwono. Hah? Namanya itu bukan? Iya deh. Dapat dari mana Sarwononya? Tapi mengenal seorang Mas Edi itu kok bisa barengan dengan kenal istri saya ya? Yang mana istri? Istrinya siapa? Gak tahu. Istri gue Oh, yang nyanyi layang suara itu loh. Masih ya? Kan kebetulan satu kampung. Satu kampung ya. Ya ketemunya di sini. Dan di satu event dia mulu penyanyinya. Ya iyalah cocoknya sama dia aja. Oh nggak ada penyanyi lain? Nggak cocok. Oh, ini nggak diedit loh. Ini nggak diedit loh. Waktu itu. Oh waktu itu. Masih jarang berarti penyanyi. sekarang Sekarang sih kan udah jauh. Oh iya. Mas Edi. Lain produk soal. Tapi duluan Sasi atau duluan Mas Edi yang datang ke Bali? Duluan hampir aku. bareng ah. Iya tah? Tahun? Tahun berapa ya? Lupa. Ah. Bom Bali kedua. Bom Bali 2 itu 2002. Ya. Oh ya, jauh. Belum lahir mah. Nih gue ngomongnya mama apa lu sih manggilnya? Kalau di sini Oh, Gue manggilnya mama apa lu sih? aku manggil dia mama. Loh, ya kebalik bro. Parah nih. Mas, ke Bali emang langsung main musik? Enggak. Apa ada bisnis lain? Pertama datang ke Bali itu ya jadi kru lah. Kru? Ya, Kru apa? kru sound, pasang-pasang lighting, pasang panggung. Masa ngalamin masa-masa itu? Nggak percaya Iya, gue. Swear, bener. Oh, shit. Jadi soundman akhirnya. Oh ya. Sampai sekarang Tahu kan? Masa? Iya, soundman. Terus meningkat lagi. Langsung berarti dari Banyuwangi itu ke Bali nge-sound dulu? Iya. Angkut-angkut Iya. sound, bantuin orang pasang. Ya, pasang Tapi emang udah bisa main musik. bisa. Terus kenapa nggak langsung main aja? Masih belum dipercaya. Iya ya kali ya, tampaknya kali ya nggak ada pemain musik kali ya. Tidak. Iya. Oh ini wajah-wajah tukang angkut sound gitu. Bener. Jadi mereka masih belum ada kepercayaan untuk. Itu selisih berapa lama habis ngangkut-ngangkut akhirnya Kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun. ikut sama siapa dulu? Ada Termasuk ikut sama almarhum Fauzan. Enggak, itu lama sebelum itu adalah aku ikut. Oh sebelum itu udah ada. Setahun baru akhirnya main keyboard. Iya. Job Kalau pertama. main gitar dulu. Oh gitar dulu. Iya dong. Oh gitar dulu dia. Gitar. Melodi. Oh. Pokoknya gitar lah. Berarti yang berbau-bau dengan gitar itu main orkesan. Genjreng. Ya, dangdutan. Oh berarti belum main elektron dong ya? Belum. Nggak berani. Sendirian itu nggak berani. Karena kan beda. Rasanya orang main grup sama Ya iya, namanya sendirian nggak berani dong. Beban. Iya juga sih ya. Takut nggak Kalau bisa. rame-rame kan enak, salah. Salahnya salah bareng-bareng gitu ya. Kalau pemain elektron kuncinya salah kelihatan gitu ya. Sampai sekarang sering salah-salah. Ini selama ini nggak ada perbaikan ya mas. Males. Tapi langsung baru akhirnya ngajakin dia nyanyi. Iya. Berarti kenal sama dia emang di event apa emang udah kenal dari dulu karena satu kota gitu. Enggak. Justru di sana malah nggak kenal. Mama nggak kenal Mas Edi. Nggak Nggak tahu. Nggak. Terus yang kenalin siapa dong? ketemu aja pokoknya. Ketemu di salah satu event. Terus nanya-nanya. Oh iya. Akhirnya mulai ngajakin, ayo bareng nyanyi gitu. Mama kemari tahun berapa mah? Tahu. Ini pura-pura nggak tahu ya? Iya jangan manggil mama kalau gitu. Ya terus lu ke Balinya kapan? Tahun. Lu nggak boleh main panggil mama nih sekarang. Iya. Mamamu kapan dia undang ke sini? Oh kalau mengundang mama lu kemari itu harus ada saksi 2. Kok bisa 2 sih? Iya dong, dua saksi terus hijab kabul di sini live. Live. Hijab kabulnya live ya kan. Oh, jadi 2 ya? 2. Baru inget.
Bali kapan? Tahun 2010. Ya. 2010 ke Bali memang sudah punya potensi untuk nyanyi aja lah di Bali. Kebetulan waktu itu ada temen Eh, yang sama-sama dari Banyuwangi juga sudah duluan ke sini. hmm, Ngajakin ayolah ke Bali aja, di sini lebih jobnya lebih banyak satu daripada daripada di sana. Daripada pada di waktu itu. Banyuwangi. Ya. Berangkatlah ke sini tahun 2010 bulan apa ya? Sekitar bulan-bulan Juni Juli. langsung nyanyi. Ya. Memang awalnya langsung nyanyi. Langsung dapat banyak job itu. Alhamdulillah. Dari Tapi emang bener kata temen itu emang bener di Bali lebih banyak jobnya. ya. Kalau dari sisi bayaran, Jauh sih. Banyuwangi Bali jauh emang. Jauh. Naik kapal dulu. Sekarang Perjalanan bayar ke rapid pelabuhan. lagi ya kan? Ah, untungnya waktu itu nggak ada rapid. Nah, Mas, kok bisa sih dangdutan tuh murah, Mas? Taunya dari mana? Nah, Loh, taunya dari dia. Taunya dari dia. Loh asik kan gini Kapan dulu? Hah? Kalau waktu pertama aku tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun-tahun itulah 2000. Tahun 2002-an dan seterusnya Harga tuh masih relatif bagus. masih bagus. stabil ya. Berarti di angka-angkanya masih aman lah ya Aman lah, dan sesuai. sesuai. Terus makin kesini kenapa murah? Nggak tahu ya. Itu sebenarnya Jadi rusak pasar lokal. Pasar nah lokal kayak jalan buah ya. iya karena gue sendiri mikirnya gini Mas, dangdut itu kan bukan musik yang semua orang bisa, iya kan? Iya. Pemain pop begitu di event ada yang request dangdutan, mainnya nggak sebagus pemain dangdut yang memang benar-benar emang main Bukan dangdut. nggak sebagus sih, saya kira penjiwaannya aja yang beda. Kalau bagus sih sama-sama bagus. Tapi kenapa dangdut itu jadi genre yang bisa dibilang bahasa kasarnya ya, jadi kelihatan murahan gitu. Padahal musik dangdut itu semua segmen loh, semua segmen, terus semua event, mau yang formal, mau yang non formal, buntut-buntutnya pasti nyari dangdut. Harusnya, menurut gue, harusnya dangdut mahal. Iya sih. Tapi kalau kesan murahan itu memang Tergantung mulai pembawaan dulu sih kesannya kan ininya begitu. sih. Kesannya. Iya. Tapi Kesan dari mana yang Mas lihat? ya sebelum aku lahir kan kesannya emang murahan dari dulu. Tahu dari mana? Itu tahu dari Belum mana? lahir loh. Ini faktanya dari mana? Belum lahir loh. Murahan itu artinya gini. Mungkin dari event-eventnya yang tempat-tempatnya mungkin dari itu ya. Oh iya, lokasi acara. Lokasi acara, venue-nya mungkin dari situ aja. Ada nggak sih pengaruh dari pelaku seninya sendiri yang akhirnya ngerusak harga nih? Bisa jadi. Itu memang ada sih yang gitu itu. Masa? Bisa jadi. Ada atau banyak? Kalau dulu masih tahun-tahun itu di Bali kan masih jarang penyanyi dangdut, jarang musisi Dangdut. dangdut, jadinya harga masih bisa bertahan. Iya ya. Kalau sekarang sih banyak musisi-musisi muda yang lebih boleh bilang ada nilai plusnya, ya penyanyi baru ya. Pendatang baru lah. Nah, mereka juga nggak butuh dengan standarisasi harga. Yang penting, Mereka popularitas saja dulu. Yang penting orang aja tahu dulu. Ya. Yang penting gue tampil dulu. Perkara harga ya masih bisa dibicarakan lagi lah. Penting bisa bertahan hidup di sini. Iya. Itu aja. Tapi kondisi kayak gini bisa bisa bikin teman-teman yang seprofesi jadi bentrok nggak sih Mas? Pernah nggak seperti itu? Maksudnya, ini kan job yang harusnya masuk ke gue kok jadi pindah ke orang lain? Ya jangan-jangan urusan harganya nih gitu. Ya kalau kita mau ngerundel sih boleh bilang maunya gitu, tapi udah nggak bisa lagi. Kita pikir ya, mungkin bukan rezeki kita gitu aja. Legonya begitu aja. Tadi nyolek-nyolek mau nambahin apa? Mulai dulu dia sering nolak-nolak. Ketawanya aja sekarang. Enggak, maksudnya dia tadi nyolek kayaknya ada yang mau ditambahin gitu obrolannya. Lupa loh. Dia nyolek tuh. Enggak, gue pikir masbuk kan dicolek-colek. Ini kan ada tulisan nih touchscreen.
Iya soalnya kan gue juga dapat informasi juga dari dia bahwa memang sebelumnya ada komunitas yang ngejaga standarisasi harga musisi-musisi dangdut. Tapi di balik itu semua ada juga yang ngehancurin harga sendiri. Ya. Iya kan? Iya. Berarti dilema juga dong hal seperti ini. Pengen nahan harga untuk kesejahteraan bersama. Aslinya kan pasti awalnya seperti itu dong. Kita punya standar nih, jangan sampai kita dianggap remeh pertama. Terus yang kedua jangan sampai dangdut dipandang sebagai musik yang murahan. Tapi teman lain berkata, yang penting gue kerja. Itu sempat diobrolin nggak? Maksudnya di diskusi deh. Ini ada satu wadah yang apa namanya bikin semodel peraturan lah. Siapapun yang main dangdut minimal harga untuk penyanyi sekian, pemain sekian. Itu pernah didiskusiin nggak sih? Kalau diskusi sih paling antara 2-3 orang aja. Soalnya kita kan di sini sendiri-sendiri, nggak punya organisasi yang khusus untuk Membahas itu. membahas itu. Jadi kita nggak bisa. Kecuali mereka kompak bikin organisasi untuk menstandarkan harga, mungkin bisa. Karena jujur mas, aku kaget mas. Kaget banget begitu. Iya, kagetnya begitu. Begitu dapat tawaran, maksudnya bini gue sendiri dapat tawaran nyanyi ya di pameran gitu loh. Paksa gue buka nih, gue nggak mau musisi dangdut dianggap murah gitu kan. Main di pameran ya gitu. Oh ya udah karena deket waktu itu kan, gue anterin lah bini gue. Berapa? Sekian. Gila lu. Biasa aja kali. Oh. Gila parah banget itu. Rokok 2 bungkus habis itu mas. Iya. Iya. Tapi kok masih dengan standar itu gitu loh. Bo ya berontak gitu apa kayak mas? Gini loh. Kita berontak. 1-2 orang kompak untuk jangan lagi ambil job yang ini. Tapi penyanyi kan enggak 1-2 orang aja. Penyanyi Betul. itu banyak sekali. Yang ini ayo kompakan kita jangan ambil yang harga segini. Biar kita bisa naik harganya. Yang lain ditawarin masih mau berangkat, kalah dong jadinya yang Iya juga sih. gitu. Gitulah pokoknya intinya. Sedangkan pihak penyelenggara juga butuhnya menekan budget supaya Ya. nggak terlalu banyak pengeluaran kan gitu, supaya dapat Jadi- untung. Jadi Tapi balik kan- lagi. Tapi kan si penyelenggara butuh apa namanya hiburan yang bisa menarik perhatian kan cuman itu mas. Iya. Iya kan? Iya. Tapi dengan cara seperti itu kebanyakan balik lagi karena banyak pendatang baru, musisi baru, penyanyi baru, dan mereka tidak memikirkan budget itu berapa. Yang penting mereka eksis dulu gitu. Gila tuh buat beli baju habis mas. Nggak cukup, Buat beli baju penyanyi itu nggak cukup mas. nggak Ya itu cukup mungkin Pak. salah satu jembatan Apalagi mereka. buat benerin keyboard yang rusak. Asli nggak cukup loh budget segitu. Gila parah. Sampai-sampai mikir ini serius nih. Sedangkan pihak penyelenggara itu hampir 1 minggu sekali kan ngundang artis dari luar kota. Budgetnya gila-gilaan. Lah kita yang di sini nyanyinya sama kayaknya bagusan penyanyi-penyanyi sini suaranya. Iya kan? Kok bisa lebih murah gitu loh. Ini bukan terjangkau lagi harga itu, bukan, tapi murah gitu loh. Itulah yang dinamakan aku tadi lah, pasar lokal memang segitu. Benar. Yang kalau Mas bisa melakukan sesuatu nih dengan kondisi saat ini, Mas mau perbaikin dari apanya dulu? Dari apa ya? Sudah berbagai macam cara sih. Emang udah pernah Pendekatan sama pakai? mereka. Pernah sih, pernah. Tapi udah berapa kali gitu. Nah hasilnya Mungkin malah 7 tahun yang lalu sudah ya pernah ada. hasilnya malah kadang Jadi berantem ya? bukan berantem lagi. Dimusuhin? Jadi pernah ya. nih pernah untuk menaikkan budget, nggak usah disebut lah ya, di satu tempat. Awalnya budgetnya sekian. Kita kompakan nih musisi penyanyi ikut kan waktu itu. Kompakan musisi penyanyi untuk tolong jangan lagi terima job di sini. Kita kompakan kalau mereka mau harganya naik jadi segini, gitu kan? Iya. Nah, tapi di
yang tempat lain, maksudnya teman-teman yang lain ada masih yang mau nerima. Dan akhirnya kita yang waktu itu menolak untuk job segitu blacklist, nggak bisa Di blacklist? masuk. Iya, blacklist, nggak bisa masuk jadi ke tempat itu gitu karena dibilangnya provokasi lah gitu, memprovokasi teman-teman yang lain untuk Naikin naikin budget. budget gitu. Tapi emang sebelumnya mereka nggak di info kalau tujuan kita tuh gini loh. Balik lagi, Karena tidak ada satu dua kekompakan. orang yang ya bener, satu tidak ada kekompakan. Terus balik lagi, ada satu dua orang yang tidak memikirkan untuk Jangka panjang. iya, yang dia pikirkan ya yang penting saya sekarang tampil dulu gitu. Yang penting saya tampil, yang penting saya bisa dapet ini walaupun ya hasilnya tidak seberapa gitu. Maksudnya kalau untuk gimana ya, susah juga jadinya. Bener dah, nggak ada kekompakan ya jadinya ya. Soalnya di dalam seni itu kan ada jiwa-jiwa seni yang mungkin ada sesuatu yang Mas kalau Mereka mas minum dapatkan- jamu aja dulu mas. Minum aja dulu mas. ini kasetnya apa nih? Hah? Itu khasiatnya. Nah, silahkan. Itu bisa membuat orang ngobrolnya jujur. Heeh. Makanya hati-hati minum itu. Terjujur lo ngomongnya. Aduh, Terus gimana? Ini sponsor ya? Sponsor. sponsor utama kita. Sponsor utama. Sponsor tunggal ya. Ya, terus. Apa tadi lupa? Ya, pertama nggak kompak. Iya. Terus Untuk pendatang baru biasanya kan dia masih butuh popularitas. Masih senang-senangnya. Iya. Itu dah terutama. Benar. Jadi nggak menilai yang dinilai bukan uang dulu, yang penting senang aja. dulu. Iya, bukan nilai ekonomisnya lagi. Yang penting puas dulu dirinya bisa tampil. kalau gitu kenapa harus ke Bali ya? Soalnya aku dulu gitu. Enggak, kalau mereka hanya butuh popularitas, kenapa harus ke Bali? Sedangkan di tempat tinggal mereka pun budgetnya segitu juga kan? Iya, tapi kan untuk event nggak seperti di Bali, tempat-tempat lain. Oh berarti di tempat di luar Bali itu jobnya hanya pas acara Ya, hajatan ya? Segmented lah. paling tidak mereka sehari paling ini 1-2 kali. Kalau di sini kan kita bisa sampai 4 kali. Sehari bisa sampai 4 5 kali. kali. Iya. Kalau pas lagi rame 6-7 kali jadi mas ya? Iya, gempor. Loh iya, tapi pernah seperti itu. Oh, pernah. Sering. 6-7 kali sehari, Di bahkan tahun- nggak pulang-pulang gitu. Pokoknya dari start pagi hari sampai Sabtu. pagi. Start hari Sabtu, pulangnya Minggu sore. Benar. Berangkat Sabtu pagi, pulang Minggu sore. Ya, itu Bukan hasilnya pagi, gitu. subuh. Subuh, Iya sih. Dan itu pegalnya minta ampun. semangatnya gitu loh. Jadi Cari datang duit 4 telat juta, ya. 5 juta zaman itu gampang ya. Banget. Tinggal Apalagi kalau budgetnya bagus kan kita bisa neken, maksudnya kuantitasnya dikurangin tapi harganya sama. Harusnya kan bisa seperti itu, lebih efisien waktu lah. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang zaman sekarang apalagi musim-musim pandemi harga gimana mas? Kalau sekarang Jangan harga dong. Musim pandemi jobnya gimana Mas Gitu? Udah nggak ada job. Enggak nanya karena Mas Edi doang nih yang update status job di Masih Bali ya, loh. aduh. Sedangkan yang di Bali lagi Bela-belain. kekurangan job. Bela-belain dari Banyuwangi ke Bali. Iya, yang datang. lain juga ada kok, cuman mereka kan nggak update status. Kebetulan aku kan update untuk penyemangat aja, kayak gitu aja. Nah, begitu masuk job di masa pandemi, ada bahasa gini nggak? Harga corona. Mas. Itu bahkan sebelum berangkat sudah gitu. Oh sebelum berangkat, Iya. udah diwanti-wanti ya. Ya, harga corona. Harga corona. Tapi- setelah nyampe di sini udah keadaannya udah beda. Banyak teman-teman penyanyi akhirnya jadi kerjanya plus-plus. Plus apa dulu Plus apa nih? nih? Maksudnya cari tambahan. Oh, iya. Penyanyi sambil angkat Ya, rejing. Mereka jualan online, jualan Penyanyi sambil kuliner. angkat tumbukan. Nah gitu. Dia kalau sekarang nih kan penyanyi sambil numbuh. Ya Allah. Makanya kadang miris. Mirisnya tuh yang kok iya bisa sampai segitu, bahkan sampai MC dangdutan pun loh harganya jebol. Pernah MC dangdut?
Nggak pernah sih, nggak pernah. Cuman harusnya gini loh. Harga itu kalau buat aku Mas ya, harga itu menjadi standar kepuasan apa namanya klien. Kita berarti ngasih harga klien bagus, berarti ada jaminan, entah jaminan pengalaman, entah jaminan kalau penyanyi mungkin apa namanya data lagunya yang harus banyak kan seperti itu. Masa iya sekarang yang udah nyanyi, yang udah main keyboard belasan puluhan tahun, terus datang pendatang baru, harganya sama. Ya, tapi Terus pengalaman kita nggak dibayar dong? kalau pendatang baru mainnya lebih bagus sih, emang kenapa kan wajar aja. Harusnya. Harusnya. Iya kan? Tapi kan nggak gitu pada kenyataannya. Mereka ngejatuhin pada kenyataannya. Aduh. Terus sekarang kegiatan apa Mas? Selain dangdutan? Ya untuk sementara ini Jadi pengacara. Facebookan. Jadi pengacara. Nah kalau di Bali namanya dia sekarang jadi lawyer. Oh, lawyer. Lawyer. Duduk di pinggir trotoar ngelau. Lawyer. Laut dicampur puyuh. Pusing dong. Tapi banyak musisi-musisi Bali yang akhirnya cabut loh. Maksudnya mereka nggak tahan dengan kondisi kayak gini Mas. Ya mungkin tiarap dulu mereka. Gitu. Termasuk Mas. Iya. Mas Edi juga? Iya. Saya kan tiarap di kampung udah hampir 6 bulan. Dari bulan apa? Dari Februari. awal. Bulan Februari aku udah pulang. Februari udah cabut ya? Sebelum lockdown aku udah cabut. Oh ya. Maunya sih kan 2-3 hari aja di kampung. Tapi Mau balik Ternyata sini lockdown. iya. Keterusan. Di kampung juga nggak ngapa-ngapain. Oh panen sih ya. Kan udah kebon. Panen apaan kan belum. Nah dia kebunnya banyak mah. Ih, banyak banget. Dia kalau sekali datang dari Banyuwangi itu bawa pete, Jengkol. pete semobil. Itu kan titipan punya tetangga tak beliin. Bukan pesan Woi, apa-apa. woi. Kan gitu. Suka merendah emang kadang-kadang. Enggak, kan bisa untuk ganti beli tiket. Beli bensin. Untung-untungnya nggak banyak sih. Nggak banyak lah. Gak banyak. Cicilan Sejuta. mobil. Cukup cicilan mobil lah cukup gitu. Berarti sekarang udah sama sekali nggak apa namanya nggak ada kesibukan di dunia musik saat ini. Nggak ada. Ini bini gue juga sekarang udah total jualan Jual jamu jamu. gitu. Karena ngeliat teman-temannya dia, kan banyak juga yang perlahan-lahan mulai jualan online. Wah semangat, kita bisa melewati masa pandemi ini. Asik. Gitu kan. Loh kok jarang posting? Semangatnya di awal doang ya. Loh sekarang akhirnya naluri mereka sebagai seorang marketing hebat loh. Isi kos-kosan mereka tuh laku semua Mas. Ya dijual sampai Termasuk dia loh. Masuk ada. Naluri kita untuk jualan akhirnya apa ya gitu. Tapi aku salut sama Jiwa teman-teman di sini. marketing. Mereka punya semangat dan nggak gengsi kerja apapun. Iya sih. Gengsi nggak makan pak. Iya bener. Hebatnya gitu. Aku kemarin datang sini langsung lah bersih-bersih kos, bersih semua. Bersih dijalin semua. Maksudnya dijualin. Bersih. Dijualin semua ya. Kalau nunggu aja beberapa item, aku Habis. kabur. Sold out. Pulang. Itu pun laku buat ongkos balik. Sama aja ya. Tapi serius Mas dijual-jualin. Segitu habisnya dan segitu parahnya kondisi pandemi Iya, ini. bener. Ya sekarang bayangkan. Mereka aja nggak tahu, taunya aku cuma senyum-senyum, wira-wiri. Iya loh. Mereka nggak tahu. Nah akhirnya sekarang tahu. Sekarang kebuka. Ya, Us. kan cuma bertiga doang yang dengar. Iya. Ini kan nggak masuk ke Nanti yang situ. sana. Karena kebutuhan juga semakin. Tapi kita ngeliat statusnya dia Warawiri Banyuwangi itu kan untuk ibunya. Iya. Telepon Mas, aku di Banyuwangi, perasaan baru 2 hari nyampe. Loh iya aku di Banyuwangi. Ibuku nggak ada yang jaga gitu. Masya Allah. I love you, Sampai Mak. sekarang masih kepikiran. Kepikiran apa? Pikiran ibu. Oh iya. Nice. Ada tisu boleh nggak? Boleh dipakai. Ibu muda. Wah, gue sambit handphone lo. Hey, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah ya. Ada episode lanjutannya loh.
Tungguin ya.